Jesus Roma tibu bege hatana jakon burju narodo Jesus pangoluho asal porseaho macailas rohata imuse molo ia sian dosape sai Roma hita tu surgoi lau sonang madisi Roma tu Jesus unduk konma pambahenanmu nasotama naing sesaon na dodo sami di bain mudarnai Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita sejenak bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 10. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya di dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami,
Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 29.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis pada Amsal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 240A.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Kita dengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini. Minggu tanggal 12 September 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu, berhikmat dalam Yesus. Yang kedua, protokol kesehatan. Diminta kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja agar mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengukur suhu tubuh, duduk di bangku dengan menjaga jarak, dan tidak berkerumun. 3. Ibadah minggu keluarga di rumah via video streaming YouTube. Diminta kepada seluruh jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja karena sakit atau lansia, begitu juga anak-anak sekolah minggu, agar beribadah di rumah dengan mengikuti acara ibadah yang disiarkan HKBP Raja Wali melalui YouTube, dan mengumpulkan atau menyerahkan persembahan ke gereja melalui Sintiwawek atau dapat ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau dengan nomor rekening 134 200 1314 atau dapat melalui virtual akun HKBP Raja Wali. 4. Kebaktian WEK secara daring atau Zoom meeting. Hari Rabu tanggal 15 September 2021, pertanggungan WEK dilaksanakan secara daring atau Zoom meeting. Untuk itu diminta kepada jemaat agar mengikuti ibadah tersebut masuk pukul 20 WIB. 5. Baptisan kudus. Di minggu hari ini pada ibadah siang akan dilaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat sebanyak 8 orang dan naik CD 2 orang. 6. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini terhitung tanggal 12 sampai 18 September 2021. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat 7. 7. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini,
jemaat dapat menghubungi Sintua Wek di konsusteri. Demikianlah warta jemaat dalam 1 minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam 1 minggu ini. Boleh Tuhan Engkau berikan kami napas kehidupan dan boleh kami beribadah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sangat baik dan setia, kasih-Mu sangat luar biasa. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai kami semuanya, memberikan kami Tuhan untuk kami bisa tetap kuat dan setia kepadamu. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Jamalah Tuhan segala penyakit yang mereka derita. Berikan Tuhan kuasa-Mu ya Bapa, agar mereka kembali sehat, agar mereka bisa Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan dan bersyukur Tuhan, nama Tuhan semakin termulia. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang menderita karena ekonomi atau karena anak-anak. Tuhan, berikan Tuhan kekuatan, berikan jalan Tuhan, agar semua apapun permasalahan yang dihadapi, boleh Tuhan melapangkan, melancarkannya, memberikan jalan sehingga mereka Tuhan bisa melewatinya dengan melalui tuntunan Tuhan dan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang akan menerima baptisan kudus dan naik sidi. Tuhan, anak-anak-Mu Engkau berkati ya Tuhan, jadikanlah anak-anak ini menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, dan yang menjadi pengikut-Mu, dan setia selalu kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami yang lagi berduka. Ya Tuhan, Engkaulah penghiburan, Engkaulah yang berikan kekuatan, Engkau yang memberikan kepada mereka agar mereka tidak larut dalam penderitaan atau berduka ya Bapa, tapi boleh mereka bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu menjadi berkat, menjadi tuntunan di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjalankan semua yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, baik ulang tahun pernikahan. Kami mau Tuhan memohon, berikan kepada mereka Tuhan, dari yang kecil sampai orang tua, berikan Tuhan panjang umur, kesehatan, dan berikan kepada mereka rezeki, agar mereka juga bersyukur atas segala kasih karunia-Mu, umur yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang sangat lemah. Kami kadang melakukan dosa yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja. Tuhan, ampunkan segala dosa kami itu ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan, agar kami layak menerima berkat anugerah daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Inilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini mengatakan berhikmat dalam Yesus. Berhikmat dalam Yesus. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan hikmat? Apa yang dimaksud dengan hikmat? Saudara-saudara, secara sederhana, hikmat itu merupakan kemampuan untuk merespon dengan baik dan benar permasalahan yang sedang terjadi. Secara sederhana, hikmat itu dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk merespon dengan baik dan benar permasalahan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, kemampuan seperti ini belum tentu dapat kita peroleh secara akademis atau melalui pendidikan formal. Hikmat itu belum tentu dapat kita peroleh secara akademis ataupun melalui pendidikan secara formal. Saudara-saudara, semua orang pasti menginginkan hikmat. Semua orang pasti menginginkan hikmat itu. Semua orang pasti mendambakan agar dia memperoleh hikmat. Dan jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak juga orang yang merasa berhikmat. Semua orang ingin berhikmat. Dan di tengah-tengah kehidupan kita,
banyak juga orang-orang yang merasa dia itu sudah berhikmat. Oleh karena itu, dia merasa layak untuk mengkritisi dan menasehati seseorang. Karena dia merasa bahwa dia itu sudah berhikmat, oleh karena itu dia mempunyai percaya diri. Dia yakin untuk mengkritisi dan menasehati seseorang. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam nats kita ini, saudara-saudara. Jika kita lihat dalam nats khotbah kita hari ini, setelah Yesus, jika kita baca mulai dari ayat 31, setelah Yesus mengajar kepada mereka, dan Yesus mengatakan akan penderitaannya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu harus menderita. Yesus itu akan ditolak. Yesus itu harus menanggung berbagai penderitaan. Bahkan dikatakan dalam nats kita ini, dia dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus menyatakan akan penderitaannya. Setelah Yesus menyatakan hal itu, setelah Yesus menyatakan tentang penderitaannya, ada seorang murid yang bernama Petrus. Dia tidak menerima apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu, Petrus, kita lihat dalam nats kita ini, Petrus langsung datang menghampiri Yesus. Petrus menarik Yesus ke samping dan Petrus menegur Tuhan Yesus. Kenapa Petrus menegur Tuhan Yesus? Karena Petrus merasa dia sudah berhikmat. Petrus merasa bahwa dia lebih berhikmat dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia dengan percaya diri, berani menegur Tuhan Yesus. Terdijui mana Yesus itu samping? Terdipaingot di mana? Petrus menegur apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi dalam perikop khotbah kita ini? Yesus tahu bahwa Petrus sedang dikuasai oleh si iblis. Yesus tahu bahwa Petrus itu sedang dikuasai oleh si iblis. Tidak mungkin Petrus lebih berhikmat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Yesus tahu Petrus itu sedang dikuasai oleh si iblis. Oleh karena itu, dengan keras, dengan tegas, Yesus memarahi Petrus di depan murid-murid yang lain. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada Petrus? Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa pada saat itu Petrus sedang dikuasai oleh si iblis. Oleh karena itu, pemikiran dari Petrus sendiri itu adalah pemikiran manusia, bukan pemikiran Allah. Oleh karena itu Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Saudara-saudara, apa bedanya pemikiran manusia dengan pemikiran Allah? Saudara-saudara, manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, sedangkan Allah memikirkan keselamatan untuk dunia ini. Ini yang menjadi perbedaan antara hikmat manusia dengan hikmat dari Allah sendiri. Sekilas jika kita lihat dalam perikop khotbah ini, sekilas kita lihat betul apa yang dilakukan oleh Petrus. Jika kita lihat secara sekilas, betul apa yang dilakukan oleh Petrus sendiri. Dia menegur Yesus ketika Yesus mengatakan tentang penderitaan yang harus ia lalui. Dia menegur. Kenapa? Karena dikatakan dalam nats kita ini, saudara-saudara, Petrus merasa takut kehilangan Tuhan Yesus. Di satu sisi, apa yang dikatakan oleh Petrus itu benar karena cintanya, karena kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia merasa tidak sanggup untuk berpisah dengan Yesus. Dia merasa
sedih ketika Yesus mengatakan akan penderitaannya. Dia tidak mampu menerima. Jika Yesus itu sebagai anak Allah, dia tidak mampu menerima. Dia harus berpisah kepada Yesus yang selama ini telah bersama-sama dengan mereka. Apalagi dikatakan dalam nats kita ini, perpisahan itu karena kematian dan kematian itu karena dibunuh. Petrus tidak mampu menerima hal itu. Di satu sisi hal itu baik yang dilakukan oleh Petrus sendiri. Tetapi saudara-saudara, Yesus tahu di sisi lain Petrus hanya mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia selama ini sudah melihat apa yang telah diperbuat oleh Yesus sendiri. Petrus telah melihat tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu dia merasa ketika Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka, narohani si Petrus, tu dia nama hanian mau. Bagaimana kelangsungan kehidupan dirinya sendiri, itu yang dipikirkan oleh Petrus. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia sendiri. Ini perbedaan. Apa yang dipikirkan oleh Petrus adalah kelangsungan kehidupannya. Bagaimana nanti kehidupannya ketika dia harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Padahal apa yang dipikirkan Allah, bagaimana keselamatan orang-orang berdosa. Bagaimana keselamatan orang-orang berdosa di dunia ini. Bukan kepentingan diri sendiri. Dan itulah yang ditegur oleh Yesus kepada Petrus dalam nats kita ini. Dan berikutnya, Yesus juga mengatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus dalam nats khotbah kita hari ini. Saudara-saudara, apa yang ditentang oleh Yesus terhadap pernyataan Petrus, yaitu sikap egoisme yang ditunjukkan oleh Petrus. Dia memikirkan dirinya sendiri, bagaimana nanti kehidupan saya, bagaimana nanti kehidupan kami setelah Yesus tiada, tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka merasa ketakutan bagaimana kehidupan mereka kelak. Bukan memikirkan kehidupan secara universal. Dan kita lihat dalam nats kita ini, Yesus juga mengajarkan bahwa sia-sia semua itu. Apapun yang kita pikirkan di dunia ini, semuanya akan sia-sia. Jika kita kehilangan nyawa kita. Jika kita tidak memikirkan kehidupan kerohanian kita. Dangadong gunani arta di portibion, magopolo saluhunay, akahamoraon, hasangapon, hagabiot do akalan na asing. Semuanya itu tidak berarti jika kehidupan kerohanian kita tidak terselamatkan. Itu yang dikatakan oleh Yesus melalui nats khotbah kita hari ini. Dan berikut juga Yesus mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka perbuat. Sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus, Yesus kembali menjelaskan syarat-syarat yang harus diikuti, yang harus dilakukan oleh murid-muridnya dan juga kita orang-orang percaya pada saat ini. Dengan tegas dalam nats kita ini, Yesus memberikan pengajaran bahwa orang-orang yang layak menjadi pengikut Kristus adalah mereka yang mau menyangkal diri. Itu yang pertama. Syarat untuk mengikut Yesus harus mau menyangkal diri. Artinya dia mau mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang ditegur oleh Yesus kepada Petrus. Petrus memikirkan bagaimana nanti kehidupan saya ketika saya tidak bersama dengan Yesus yang telah mampu memberikan segala sesuatunya. Saudara-saudara, mengikut Yesus berarti kita harus mampu menyangkal diri. Berarti kita mampu mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, syarat untuk mengikut
Yesus dikatakan dalam nats kita ini harus siap untuk memikul salib. Harus siap untuk memikul salib. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita banyak orang yang gagal paham tentang mengikuti Yesus. Ada yang menganggap jika mengikuti Yesus tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelaparan, pokoknya semua akan serba aman dan terkendali. Ada sebagian orang yang merasa seperti itu. Ada orang yang menganggap bahwa ketika mengikuti Yesus, kehidupan kita akan selalu senang. Pemahaman seperti ini bukan hanya terjadi pada orang-orang yang baru saja mengenal Yesus ataupun mengikuti Yesus, tetapi juga bagi orang-orang yang telah lama mengikuti Yesus. Sebagai contoh yaitu penganut teologi kesuksesan, teologi kemakmuran, yang menganggap bahwa orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang sukses. Apa yang diinginkan akan selalu terwujud. Mereka beranggapan bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang sukses. Apa yang mereka nambakan itu selalu terwujud. Itu pemahaman teologi kemakmuran ataupun teologi sukses. Tetapi saudara-saudara, ada juga yang beranggapan bahwa mengikuti Yesus itu harus selalu menderita. Sebenarnya bukan seperti itu. Bukan berarti bahwa kalau kita mengikuti Yesus, hidup kita selalu menderita. Bukan seperti itu. Jika dikatakan mengikuti Yesus harus siap untuk memikul salib, berarti kita harus siap menerima segala keadaan, situasi di tengah-tengah kehidupan kita. Moloro akka hamoloni dang pittor marumutunguti dang pittor madele. Moloro akka silas nirohay dang pittor madabutu bagasan gijang niroha. Itu nanang dohonong. Memikul salib berarti kita siap menerima segala kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut saudara-saudara, yang ketiga, syarat untuk mengikuti Yesus dikatakan dalam nats kita ini, tidak pernah malu menyaksikan Injil. Tidak pernah malu menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Dakya maila patuduhon napabuhala Kristen do ibana. Imahalak nasitong mangihutto Yesusi di tonga-tonga ni parmuluna. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, borakdo laho mangihutto Yesusi. Mauldo laho mangihutton Yesusi. Tetapi saudara-saudara, agar kita mampu menyangkal diri, mau memikul salib, agar kita mampu tidak malu menyaksikan Injil, menyaksikan Kristus tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan topik minggu kita hari ini, kita harus memiliki hikmat dari Tuhan sendiri. Berhikmat di dalam Yesus ini yang memberikan kekuatan bagi kita. Berhikmat di dalam Yesus ini memberikan kekuatan bagi kita agar kita mampu menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Hikmat dari Yesus menjadikan kita layak menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Berhikmat di dalam Yesus menjadikan kita hidup dalam kerendahan hati, mampu menyangkal diri, mampu memikul salib, dan tidak pernah malu menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, jika kita memperoleh hikmat dari Yesus itu, jika di tengah-tengah kehidupan kita hidup berhikmat di dalam Yesus, maka kita akan mampu menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan ketika itu terjadi, apa yang menjadi sukacita bagi kita, dikatakan dalam nats kita ini, anak manusia itu tidak akan malu. Tidak akan malu karena perilaku kita apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ketika kita hidup berhikmat di dalam Yesus Kristus, bukan hanya menjadikan kita layak menjadi pengikut Kristus, tetapi memberikan sukacita bagi kita di mana Allah, Yesus
Anak manusia itu tidak akan pernah malu menyaksikan bahwa kita ini adalah seorang pengikut Kristus. Sehingga pada saat kemuliaan Allah dinyatakan kelak, pada hari parusia itu kita memperoleh sukacita yang abadi. Itulah sukacita yang diperoleh orang-orang yang berhikmat di dalam Yesus Kristus. Jadilah sebagai pengikut Kristus dan berhikmatlah di dalam Kristus agar kita memperoleh sukacita yang abadi. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami pada ibadah minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini. Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang menjadi khotbah bagi kami pada hari ini, yang memberikan pengajaran bagi kami agar kami berhikmat di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami mampu menjadi pengikut-pengikut Kristus dan kami mampu memperoleh sukacita yang abadi ketika kemuliaan Allah dinyatakan kelak. Berkati persekutuan kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Terima dan sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.